Hai, Mike di sini. Hari ini kita bakal nge-review M60. maksudnya bukan M16 yang itu ya, tapi ROG Zephyrus M16. Laptop yang kami bahas hari ini adalah varian Zephyrus terbaru, muncul bersama dengan Zephyrus S17 yang sebelumnya udah kami review. Jadi sebenarnya apakah nilai jual utama dari tipe laptop gaming terbaru ini? Kalau kalian lihat, Zephyrus M16 diciptakan sebagai laptop gaming 16 inci bezel-less pertama ROG, yang ukurannya nggak lebih besar dari laptop gaming 15 inci generasi lawas. Bahkan sekilas lebih ramping ketimbang laptop 15 inci standar yang bezelnya lebih tebal. Contoh di sini Redmi Book 15. Sudah semestinya laptop gaming zaman now bisa mengecilkan bezel selayaknya Zephyrus M16 ini. Kemungkinan standar 16 inci bisa sepenuhnya menumbangkan dominasi laptop gaming 15 inci dalam waktu dekat, apalagi dengan berat nggak sampai 2 kilo. Sebagai produk yang ada di antara segmen mid-end dan high-end, build quality tidak perlu dipertanyakan. Desainnya low profile, cuma keyboard aja yang RGB, ngikutin Zephyrus generasi baru ala 2020 dan 2021. Meski hanya punggungnya saja yang terbuat full dari metal, keseluruhan frame keyboardnya solid dan punya finishing macam karet soft touch yang enak dan tidak terlihat murahan. By the way, ini punggungnya kayak Zephyrus G15, tidak ada fitur Animatrix nyala-nyala, tetapi ada lapisan hologram pelangi di balik punggungnya yang berlubang. Meski ini anggota keluarga Zephyrus, tidak terlihat ada active aerodynamic system yang mengangkat frame keyboard. Instead, kita dapat sistem 4 exhaust yang 2 diantaranya ngebuang ke engsel, namun dengan ventilasi besar ke atas dan dibantu mekanisme elevated hinge serta rubber feet tinggi. Soal panas atau enggak, sabar, nanti kita bahas, oke? Balik ke layar yang bisa dibuka sampai tiduran, kalau kalian lihat di sini, sampai bezel bawah pun dibabat abis, sehingga tersisa sangat sedikit space buat naruh tulisan ROG Zephyrus yang most of the time toh nggak kelihatan. Oh ya, oleh sebab itu, layar IPS QHD ini jadi sedikit meninggi menggunakan rasio 16:10. Udah gitu mantep jiwa lah ini, pakai refresh rate 165Hz, karena 144Hz udah nggak zaman lagi buat laptop high-end, gamut 100% DCI-P3 dengan sertifikasi Pantone, serta brightness up to 500 nits. Hands down, spek layar segini otomatis sudah jadi balance terbaik antara resolusi dan refresh rate. Oke buat gamer, oke buat creator. Terus, ROG kembali menyadari pentingnya sebuah webcam, sehingga bezel tipis bukan alasan untuk nggak naruh webcam di atas. Percolokan sih lengkap, mulai dari satu USB-A 3.2 Gen 1, slot microSD UHS 2, dan slot gembok di kiri, lalu di kanan ramai dengan charging port, HDMI, LAN port, USB-C 3.2 Gen 2, USB-C Thunderbolt 4 support PD, USB-C 3.2 Gen 2 support DP, dan tentu combo audio jack. Pertengahan tahun ini adalah saat dimana Intel tampak comeback berkat CPU Tiger Lake H45, termasuk Zephyrus M16 yang kami pegang ini. Ada Core i7 11800H ditemani RTX 3060-80W dengan Dynamic Boost up to 100W. Seperti yang udah kita lihat pada review Rizky sebelumnya, performa i7 Tiger Lake H45 udah bisa dianggap head-to-head ngelawan barisan Ryzen 7 dan Ryzen 9 seri 5000. Single core-nya pun mantap, lalu konsistensi tidak menunjukkan gejala batuk-batuk. Untuk rendering dan sebagainya, dijamin sedap. Mematahkan argumen yang mengatakan bahwa CPU Intel di laptop gaming ini udah nggak layak dilirik. Di sisi lain kita harus menerima fakta bahwa RTX 3060 yang digunakan bukan versi full power, yaitu sebatas daya 80W, dibantu Dynamic Boost up to 95-100W. Nevertheless, untuk main Cyberpunk resolusi QHD dengan DLSS dan RTX nyala sekalipun, frame rate-nya masih kami anggap sangat playable, terlebih kalau kalian juga main game kompetitif macam PUBG. Oke, Asus sudah mencoba memberikan yang terbaik di sisi cooling, yaitu 4 heat pipe untuk masing-masing chip, heat spreader yang menutupi seluruh blok VRM dan chipset, serta 4 heatsink yang 2 diantaranya ngebuang ke engsel. Ya, itulah kelemahannya kalau mau bikin sistem elevated hinge dan bodi tipis. Andai mereka bisa naruh engsel di atas bodi, mungkin akan lebih baik. Tapi ya sudah, yang penting dari segi suhu mereka coba main aman dan ngelimit performa GPU. Unfortunately, panas di keyboard tetap melebihi batas kenyamanan kami saat sedang full load mode turbo.
Oh iya, laptop ini punya RAM 8GB onboard ditambah 8GB SODIMM 1 keping yang bisa di-upgrade hingga 48GB. Terus berkat CPU Tiger Lake, ROG nggak mau melewati kesempatan mereka untuk menggunakan SSD PCIe Gen 4 1TB. Wow, kenceng banget. Adapun satu lagi slot kosong jika Anda mau ekspansi storage. Lanjut lagi, aspek keyboard bukan hal spesial di sini. Feel-nya standar, ada iluminasi RGB satu zona, tidak ada fungsi FN lock, page up, page down, home, dan end pun nyatu di tombol panah. Yang penting tombol volume, mute, armory crate terpisah, bonus tombol power yang udah nyatu sama sensor fingerprint. Touchpad-nya justru luas dan enak, tanpa fungsi numpad. Tersisanya space di kiri kanan ini adalah demi ekstra ventilasi sekaligus lubang speaker yang jujur enak banget suaranya. Ada 2 woofer dan 2 tweeter yang terbagi atas downfiring dan upfiring. Ditanya daya tahan baterai jelas biasa aja, 5 jam video playback, plus untungnya kalian bisa cas via adapter USB-C 100W via Thunderbolt 4 jika sedang malas bawa adapter 240W ini. Intinya, kami sangat senang dengan kehadiran 3 varian Zephyrus M16 di Indonesia. Adapun versi RTX 3050 Ti storage 512GB yang bisa kalian bawa pulang dengan harga 25 jutaan, atau bisa sekalian beli versi Core i9 yang lebih mahal. Tapi, yang menurut kami paling balance dan worth it adalah versi RTX 3060 dengan SSD 1TB ini. Value-nya bagus di 30 jutaan, mengingat kita dapat gengsi ala ROG, layar top notch, desain keren, portabilitas oke, dan performa nggak kalah oke. Mungkin tinggal soal cooling aja yang boleh jadi PR untuk generasi berikutnya. Rasanya ya seneng lah Intel udah bisa bersaing kembali baik secara performa dan harga di pasar laptop gaming tahun ini. Jadi gimana guys? Tertarik? Kalau nggak ya silakan mendang-mending. Jangan lupa buat terus jaga kesehatan, and as always, stay safe.